Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada saya untuk bisa sekedar sharing, ngobrol tentang keadaan sekarang ini, dan tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih kita bisa mengelola stres, bagaimana sih kita bisa mengelola emosi kita yang digabungkan dengan secara psikologi itu seperti apa, yang pada dasarnya tetap ada di Islam. Islam itu udah kayak lengkap, pokoknya mau nyari apapun di Islam tuh ada. Mau nyari sesuatu apapun, sekecil apapun itu tuh tetap ada di Islam. Ketika udah ngomongin Islam berarti kamu ngomongin kehidupan, kamu ngomongin tentang perilaku, segala macem itu ada semua. Di keadaan sekarang ini pasti orang tuh dalam keadaan yang serba tertekan, serba sulit, serba gak menentu. Kapan sih pandemi ini akan selesai gitu? Kapan kita akan berada di fase yang kayak biasanya, enak kayak biasanya, apa-apa normal, keluar gak harus pakai masker, gak harus cuci tangan, segala macem, gak harus jaga jarak dengan teman-teman kita gitu kan. Pasti pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu dan terngiang-ngiang terus di pikiran kita. Padahal kalau dibilang adakah sisi baik dari pandemi ini, ada, pasti ada. Setiap apapun yang Allah takdirkan di waktu itu pasti akan ada dampak dan efek baiknya buat kita ke depannya. Dulu sebelum pandemi kita ketika dengan yang bukan mahram, kita ya biasa aja gitu, dempet-dempetan bahkan gitu, padahal itu tidak diperbolehkan dalam Islam gitu. Sedangkan sekarang jaga jarak tuh paling nggak 2 meter gitu, dan itu sesuatu yang tadinya saya sendiri pun mikirnya masa iya gitu kan, hanya ada di Islam, dan ternyata apapun yang diajarkan di Islam itu kayak bisa kerekam, bisa kegambar dan tercetak jelas sekarang gitu loh di masa-masa seperti sekarang ini. Oke, kembali ke stres sama ke bagaimana kita ngelola emosi. Stres itu karena kita ngerasa tertekan dengan keadaan, ngerasa bahwa kenapa keadaan itu gak bisa sesuai dengan keinginan kita, dan emosi itu meluap karena stres itu tadi juga memuncak. Pengalaman yang dari dulu sampai sekarang, bahkan ketika berada di rumah saja, kuliah di rumah, tugas banyak, beban yang diberikan kepada kita semakin banyak, sedangkan apa yang kita butuhkan juga semakin banyak, tapi yang Maha Kuasa Allah SWT itu tidak memberikan sesuatu itu secara langsung gitu loh. Kita harus kayak kita berdoa dulu, kita minta dulu, kita kerja dulu, baru kita dapatkan apa yang kita pengenin gitu. Tapi dari itu semua seharusnya kita bisa belajar bahwa semua ini itu bukan ketentuan kita, bukan keinginan kita, tapi keinginannya Allah. Menurutku kalau mau cuman menjaga supaya stres dan si emosi ini bisa stabil, bisa berada di koridornya, berarti cara kita hanya dengan kita ikhlas, kita beristighfar yang banyak ke Allah, supaya dengan istighfar itu tadi menjaga hati kita untuk tetap berada di level standar si stres sama emosi itu. Gak mungkin kan setiap kita gak dapetin apa yang kita pengenin secara langsung terus, ya Allah kenapa toh kok aku gak dikasih-kasih, kenapa sih setiap keinginanku harus nunggu lama dulu gitu. Itu yang terkadang di pikiran manusia, karena kita punya nafsu kan, tentunya nafsu itu yang bikin kita enggak bisa yang namanya ngontrol, terkadang
nggak semua orang bisa ngontrol nafsu. Kadang kita kalah sama nafsu kita sendiri. Aku pengen ini langsung beli, aku pengen ini langsung beli, tanpa mikir ini aku butuh enggak, ini aku perlu enggak, ini urgent enggak. Kan nggak semua orang mikir kayak gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita, yuk sama-sama latih rasa emosi kita, latih kontrol stres kita itu. Mari dilatih lagi manajemen stresnya itu seperti apa. Dan perbanyak yang namanya deket sama Allah, deket sama Al-Quran, bukan dengan hal-hal yang bikin kita down, atau bukan dengan hal-hal yang itu hanya sifatnya duniawi semata gitu. Dengan cara misalnya, oh ya pas pandemi bisa deket sama orang tua, berbakti sama orang tua, apalagi yang belum nikah otomatis baktinya tetap ke orang tua gitu. Atau bisa dengan banyakin hafalan Al-Quran, banyakin ngaji Al-Quran gitu. Intinya perbaiki bagian-bagian dimana kalian ngaji itu kurang, istilahnya masih kurang gitu loh menurut kalian, atau bahkan kalian ngaji ke guru gitu. Banyakin sharing-sharingnya sama guru-guru kalian, sama ustadz-ustazah kalian, sehingga kalian itu bisa lupa dengan stres kalian tadi dan berganti dengan energi positif dari ceramah-ceramah atau dari masukan-masukan dari guru-guru kalian gitu. Kalau untuk emosi itu benar-benar ada di keadaan dimana kadang aku tuh pengen ini gitu loh, tapi aku nggak bisa, belum bisa untuk saat ini gitu. Ya caranya kita kontrol emosi itu sama kayak stres tadi. Kita kontrol emosi itu dengan cara beristighfar yang banyak ke Allah, supaya intinya kita bisa ngeredam, kita bisa nahan keinginan kita bisa nahan, aku tuh maunya gini tapi ternyata yang kuasa maunya gitu. Kita berusaha untuk ikhlas, setelah itu kita ikhlas dengan apa yang udah Allah kasih ke kita sampai detik ini. Karena gini, cobaan yang kita rasain hari ini, detik ini, itu tidak sebanding dengan apa yang udah Allah kasih. Kenikmatan yang udah Allah kasih sampai detik ini tuh lebih banyak daripada tantangannya, cobaan-cobaannya gitu. Kalau misalnya masih kurang, berusaha untuk melembutkan hati, berusaha untuk lihat-lihat kajian yang benar-benar itu buat hati kalian itu kesentuh, supaya kita sendiri juga benar-benar bisa ngerasain apa yang sedang didakwahkan oleh ustadz atau ustazah tersebut gitu. Kalau perlu ya intinya kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ini fase dimana kalian bisa memperbaiki diri, lebih banyak di rumah, lebih banyak kegiatan di rumah. Untuk yang banyak tugas, gimana caranya bisa biar tetap bisa dengerin dakwah, ya disambi aja. Intinya semuanya itu disambi, apalagi buat teman-teman yang mahasiswa pasti bingung gimana sih caranya bagi waktu. Pernah ada yang nanya ke aku kayak gitu, dan menurut aku bagi waktu itu ya kalian tetepin aja waktu kalian untuk ngaji, waktu kalian untuk sholat, waktu kalian untuk ibadah, itu nanti semuanya akan tertata di situ gitu. Dan yang paling penting adalah deketin diri sama Allah, minta untuk segala sesuatu yang kita kepingini di dunia ini. Kalaupun meskipun nantinya tidak diberikan sama Allah di dunia ini, semoga nanti di akhirat, di surganya Allah kita dikasih yang lebih baik. Jadi intinya kunci dari kontrol stres atau manajemen stres dan emosi itu ada di keyakinan kita sama Allah, rasa ikhlas kita sama Allah, dan tentunya berusaha untuk selalu ingat sama Allah di segala lini kehidupan. Jadi ketika Allah nggak ngasih keinginan kita pas saat kita kepingin itu, kita nggak akan terlalu kecewa gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi, lebih mendekatkan diri ke Allah lagi, dan nantinya kita bisa jadi orang yang lebih baik setelah pandemi ini. Dan semoga Allah mudahkan segala rutinitas teman-teman. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.